Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Real Madrid meraih kemenangan telak 5-0 saat bertandang ke markas wakil Kazakhstan, Kairat Almaty, dalam laga kedua fase grup Liga Champions. Bintang utama laga ini tentu saja Kylian Mbappe, yang berhasil mencatat hat-trick gemilang. Sejak menit awal, Madrid tampil agresif dengan menekan pertahanan tuan rumah. Mbappe membuka pesta gol Real Madrid pada menit ke-25. Ia sukses mengeksekusi tendangan penalti yang didapatkan setelah Franco Mastantuono dijatuhkan di kotak terlarang. Memasuki babak kedua, Madrid semakin tak terbendung. Mbappe menggandakan keunggulan di menit ke-52 lewat serangan balik cepat, lalu melengkapi hat-trick pada menit ke-73 dengan tembakan keras yang tak mampu dibendung kiper lawan. Dominasi Real Madrid makin terasa saat Eduardo Camavinga menambah gol melalui sundulan tajam. Kemenangan telak akhirnya dipastikan oleh Brahim Diaz, yang mencetak gol kelima di masa injury time. Kairat sempat mencoba melawan dengan pressing di awal laga, tetapi pengalaman dan kualitas Madrid terlalu jauh di atas. Statistik pun memperlihatkan penguasaan bola dan jumlah peluang yang jauh didominasi Los Blancos. Hasil ini menjadi penegas kebangkitan Real Madrid usai kekalahan memalukan dari Atletico Madrid di La Liga. Kemenangan besar di Kazakhstan ini sekaligus memperlihatkan ambisi pasukan Xabi Alonso untuk kembali tampil dominan di Eropa musim ini. Usai kemenangan telak Real Madrid atas Kairat Almaty dengan skor 5-0 di Liga Champions, pelatih Xabi Alonso memberikan tanggapan mengenai jalannya pertandingan. Menurutnya, misi yang dibawa Los Blancos ke Kazakhstan sudah tercapai dengan sempurna. Kami datang dengan tujuan jelas, yaitu memenangkan pertandingan. Ini kompetisi yang berbeda, dan kami ingin memulainya dengan kuat. Misi hari ini sudah tercapai, performa tim sangat solid. Langkah berikutnya melawan Juventus akan sangat penting, ujar Alonso. Salah satu sorotan utama tentu tertuju pada Kylian Mbappe, yang mencetak hat-trick. Alonso mengakui bahwa sang penyerang Prancis selalu menjadi penentu hasil pertandingan. Mbappe selalu menentukan dalam setiap laga. Ia mematikan di depan gawang, dan tugas kami adalah bekerja agar dia mendapatkan peluang, jelasnya. Mengenai pergantian pemain, Alonso menekankan pentingnya rotasi. Ia menyoroti kontribusi para pemain pengganti yang langsung memberi dampak. Beberapa menit awal kami merasa kurang nyaman, mereka menekan secara individu. Namun ketika Rodrigo masuk, kami menemukan peluang lebih baik. Brahim Diaz juga tampil cemerlang setelah masuk, puji sang entrenador. Saat ditanya mengenai pergantian Vinicius Junior, Alonso enggan memanaskan spekulasi. Tidak ada pembicaraan soal itu hari ini. Anda harus selalu mengelola emosi semua pemain, dan sejauh ini tidak ada masalah, tegasnya. Dengan kemenangan besar ini, Real Madrid tak hanya menjaga momentum di Liga Champions, tetapi juga memperlihatkan kualitas kedalaman skuad. Fokus kini tertuju pada laga berat melawan Juventus, yang bisa menjadi ujian sebenarnya bagi Alonso dan pasukannya. Real Madrid menerima kabar positif terkait kondisi Trent Alexander-Arnold, yang sebelumnya diperkirakan harus absen selama 6 hingga 8 minggu akibat cedera hamstring saat debut Liga Champions melawan Marseille. Menurut laporan terbaru Marca, bek kanan berusia 26 tahun itu bisa pulih lebih cepat dari jadwal. Jika proses rehabilitasinya berjalan lancar, Trent diperkirakan sudah bisa kembali beraksi setelah jeda internasional pada awal Oktober. Hal ini memberi peluang besar baginya untuk tampil dalam laga-laga penting, termasuk El Clasico kontra Barcelona pada 26 Oktober di Santiago Bernabeu. Cedera Trent sempat menambah daftar masalah di lini belakang Madrid. Apalagi, Dani Carvajal juga harus menepi setidaknya 1 bulan akibat cedera otot betis yang dideritanya saat derby melawan Atletico. Kondisi tersebut membuat posisi bek kanan Los Blancos benar-benar krisis. Kabar kembalinya Trent tentu menjadi dorongan besar bagi Xabi Alonso, yang tengah berupaya menata tim setelah kekalahan pahit 2-5 dari Atletico Madrid. Jika Trent sudah fit usai jeda internasional, Real Madrid bisa lebih tenang menghadapi rangkaian laga berat. Setelah jeda internasional, Madrid akan langsung menghadapi Getafe, 19 September, kemudian Juventus di Liga Champions, 22 September, sebelum bertemu Barcelona.
Kehadiran Trent memberi opsi tambahan dan memungkinkan Carvajal dipulihkan tanpa terburu-buru, mengingat usianya dan catatan cederanya. Bagi Real Madrid, ini bisa menjadi momen penting untuk menjaga keseimbangan tim, memperkuat sektor pertahanan, sekaligus memastikan mereka tetap kompetitif di jalur perebutan gelar domestik maupun Eropa. Federasi Sepak Bola Spanyol, RFEF, resmi mengumumkan bahwa Piala Super Spanyol 2025 kembali akan digelar di Jeddah, Arab Saudi. Ajang bergengsi ini akan menghadirkan 4 tim, yakni Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, dan Athletic Club, yang akan saling berebut trofi pertama di awal tahun. Turnamen ini menandai kali ketiga Jeddah menjadi tuan rumah sejak tradisi penyelenggaraan di Arab Saudi dimulai pada 2020. Setelah 4 edisi berturut-turut di Riyadh, Piala Super musim lalu sempat kembali ke Jeddah, dan kini kota pesisir Laut Merah itu dipercaya lagi sebagai tuan rumah. Format tetap sama, dengan 2 laga semifinal sebelum partai final. Barcelona akan bertemu Athletic Club di semifinal pertama, sedangkan Real Madrid bakal menghadapi Atletico Madrid di semifinal lainnya. Laga El Derbi Madrileno ini diprediksi menjadi sorotan utama, terutama setelah kekalahan telak Los Blancos 2-5 dari Atleti akhir pekan lalu. Bagi tim asuhan Xabi Alonso, duel ini bisa menjadi ajang balas dendam sekaligus pembuktian. Pertemuan Madrid dan Atletico di Jeddah juga mengingatkan publik pada final edisi 2020, saat Los Blancos keluar sebagai juara lewat adu penalti. Namun, kenangan pahit musim lalu masih segar, ketika Real Madrid tumbang di tangan Barcelona pada edisi 2024 yang juga dimainkan di Jeddah. Selain menjadi ajang persaingan 4 klub elit Spanyol, gelaran ini kembali menjadi kesempatan bagi Arab Saudi untuk memamerkan infrastruktur olahraganya. Langkah ini juga sejalan dengan ambisi besar negeri tersebut yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2035. Di sisi lain, sorotan juga tertuju pada Vinicius Junior, yang terus masuk dalam radar klub-klub Saudi. Meski diminati pula oleh tim-tim Premier League, minat besar dari Timur Tengah tak pernah surut terhadap bintang Brasil itu. Masa depan Vinicius Junior kembali menjadi sorotan besar di Santiago Bernabeu. Pemain asal Brasil itu memang sudah lama dikaitkan dengan minat klub-klub top Eropa maupun Arab Saudi, yang bersedia menggelontorkan dana besar demi membawanya pergi dari Real Madrid. Namun kini, perhatian mulai beralih ke Inggris, dengan sejumlah klub Premier League dikabarkan siap masuk dalam persaingan. Menurut laporan Defensa Central, Manchester City, Liverpool, Chelsea, dan Arsenal sedang memantau situasi kontrak Vinicius yang belum menemui kata sepakat dengan Real Madrid. Negosiasi perpanjangan kontrak sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, tetapi terkendala soal besaran gaji yang diminta sang pemain. Kebuntuan ini dimanfaatkan oleh klub-klub Inggris yang memiliki kekuatan finansial untuk memenuhi tuntutan tersebut. Bagi Manchester City, perekrutan Vinicius bisa menjadi bagian dari perombakan skuad dan menambah amunisi di sektor sayap. Liverpool disebut menjadikannya calon ideal sebagai penerus Mohamed Salah yang memasuki usia senja. Sementara Chelsea dan Arsenal, yang dalam beberapa tahun terakhir aktif berinvestasi besar, melihat Vinicius sebagai sosok bintang untuk menambah kualitas sekaligus nilai komersial tim. Daya tarik Premier League juga bisa menggoda Vinicius, terutama karena kompetisi tersebut menawarkan panggung global dan kontrak bernilai tinggi. Namun, Real Madrid diyakini tetap berusaha mempertahankan pemain kuncinya itu, meski negosiasi berjalan alot. Situasi ini membuat musim 2025-26 bisa menjadi titik krusial dalam menentukan apakah Vinicius akan terus bertahan di Bernabeu, atau akhirnya membuka lembaran baru di Inggris. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!